Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan nikmat yang tiada tara oleh Allah. Nah, dengan kalian menonton video ibu pada siang hari ini, itu artinya kalian diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Nah, jangan lupa anak-anak, kalau diberikan nikmat, diberikan kesehatan, tak apapun itu, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Karena itu adalah salah satu bentuk dari mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik, kemudian tanda-tanda orang munafik, kemudian cara menghindari orang-orang yang munafik. Nah, pada kali ini kita akan membahas bab 2. Kita ganti bab, kita bab 2, yaitu tentang membiasakan perilaku terpuji terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, apa aja sih cara untuk membiasakan perilaku terpuji terhadap diri sendiri? Salah satunya adalah dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan kita, dan menutupi aib orang lain. Ada 4 untuk membiasakan perilaku terpuji terhadap diri kita dan orang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas 2 terlebih dahulu, yaitu memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian dari memenuhi janji itu apa? Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang, baik terhadap sesama manusia, terhadap orang lain, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, selama janji itu bukan janji untuk bermaksiat. Nah, kalau janji untuk bermaksiat itu beda lagi, itu nggak ditepatin nggak apa-apa, malah mendapatkan pahala karena tidak menepati janji untuk bermaksiat. Tetapi kalau janjinya itu kebaikan, nah itu dia, kalau janjinya kebaikan kita harus menepati janji, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sama seperti orang-orang munafik. Nah, maka dari itu untuk menghindari kita agar terhindar dari sifat munafik, maka dari itu salah satunya kita harus menepati janji seperti itu. Nah, janji juga itu disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, kalian kalau misalkan berjanji kepada seseorang itu harus dipenuhi janjinya, harus ditepati janjinya, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, janji juga ketika kita memenuhi janji itu juga mendapatkan pahala loh. Salah satu pahalanya adalah hati kita merasa menjadi tentram, terus merasa menjadi aman, terus juga datangnya kesuksesan, keberhasilan, dan juga menjauhkan diri dari perselisihan dan konflik dengan orang lain. Yang kedua, dengan kita menepati janji, kita bisa menghapus kesalahan dan mengalirnya pahala untuk kita. Nah, ini juga berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri di LKS kalian, bisa dibaca sendiri Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Nah, yang ketiga,
ketika kita memenuhi janji, manfaat berikutnya adalah mendapat sebutan muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat-sifat orang yang beriman. Ini juga sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 76. Kemudian yang keempat nih, yaitu menghindarkan diri dari pertikaian, pertumpahan darah, dan mengambil hak milik orang lain. Ini juga disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 72. Nanti kalian semua bisa membaca sendiri ya suratnya dan bisa memahami sendiri apa kandungan dari surat tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian janji, kita kan sudah memahami pengertian janji, bahwa janji harus ditepati. Dan selagi janji tersebut bukan untuk kemaksiatan, maka janji tersebut harus ditepati. Dan juga manfaat janji kan banyak ya anak-anak ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 manfaat ketika kita memenuhi janji. Kemudian yang selanjutnya ada pembagian janji. Ternyata janji itu ada pembagiannya. Yang pertama itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua janji kepada sesama manusia. Dan yang ketiga itu hikmah memenuhi janji. Kita memenuhi janji, ada hikmah yang dapat kita ambil dari kita memenuhi janji tersebut. Karena pada dasarnya Islam memberi berita kepada umatnya bagaimana menjadi orang yang beriman. Nah, dengan kita memenuhi janji, maka kunci kesuksesan seseorang dalam menjalin hubungan terhadap orang lain adalah kuncinya dengan berkomunikasi. Jika seseorang mudah memenuhi janji, maka ia akan mudah mendapatkan kepercayaan terhadap orang lain. Dan juga sebaliknya, ketika kita tidak pandai dalam memenuhi janji kita, maka kita tidak akan mendapatkan kepercayaan terhadap orang lain. Hidup kita akan menjadi buruk karena kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan kita tidak bisa memenuhi apa yang kita ucapkan. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari janji, memenuhi janji, selanjutnya ada mensyukuri nikmat. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita harus mensyukuri nikmat dalam bentuk apapun itu, sekecil apapun itu, karena apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu salah satu bentuk nikmat Allah yang telah diberikan oleh kita. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat? Adalah salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika selesai melakukan pekerjaan, ketika selesai melakukan sesuatu yang, apalagi sesuatu tersebut itu menurut kita itu susah sekali untuk kita kerjakan, dan alhamdulillahnya kita bisa mengerjakan sesuatu tersebut. Itu adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah, yaitu kita bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan sangat-sangat mudah. Nah, pengertian mensyukuri nikmat. Apa sih pengertian mensyukuri nikmat itu? Mengucapkan terima kasih kepada Allah, berterima kasih karena suatu hal, dan hal ini disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri di LKS-nya, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. Pengertian mensyukuri nikmat itu seperti yang telah tadi Ibu sampaikan, mengucapkan terima kasih dalam hal sekecil apapun itu, dan mengucapkan terima kasihnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah memberikan nikmat kepada kita. Seperti itu anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah wujud mensyukuri nikmat. Nah, wujud mensyukuri nikmat itu harus menyatu antara hati, lisan, dan juga perbuatan kita. Di sini Imam Al-Ghazali juga membagi menjadi 3, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan juga amal atau perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Kemudian selanjutnya, amal perbuatan sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut yang telah diberikan. Bukan bersyukur yang benar jika sering mengucapkan hamdalah, lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterima, atau masih iri dan dengki dengan harta benda milik tetangga. Misalnya kita iri dengan harta benda milik tetangga. Tetangga membeli
motor PCX nih, kita hanya mampu membeli motor Vario. Kita dalam lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam hati kita itu tidak, teman-teman. Dalam hati kita itu malah merasa iri dan dengki. Kenapa sih saya nggak bisa membeli motor PCX seperti tetangga saya, seperti itu. Itu salah satu nggak sinkron antara hati, lisan, dan juga perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah manfaat dari kita rajin bersyukur, atau manfaat dari kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Yang pertama adalah kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hidupnya menjadi berkah, hidupnya menjadi tentram, hidupnya menjadi aman, damai, tenang, karena kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, terhindar dari penyakit hati. Betul sekali, karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka dari itu hati kita menjadi iri, hati kita menjadi dengki, karena selalu merasa tidak cukup dengan apa yang telah kita miliki. Dan yang ketiga, aktivitas menjadi lebih produktif. Kemudian manfaatnya juga kembali kepada diri sendiri, dan kita menjadi lebih bahagia dan optimis. Nah, alhamdulillah, materi yang telah Ibu sampaikan mengenai memenuhi janji dan mensyukuri nikmat pada siang hari ini telah selesai. Selanjutnya kalian bisa mencatat poin-poin penting yang telah Ibu sampaikan dalam penyampaian materi Ibu tadi. Nanti setelah ini kita akan bermain kuisis. Kalian semua akan mengisi kuisis yang telah Ibu berikan kepada kalian. Semoga pembelajaran kali ini atau materi yang telah Ibu sampaikan pada siang hari ini memberi manfaat kepada kalian semua. Nah, walaupun kalian belajar daring, jangan patah semangat untuk belajar. Kita sebagai anak muda di zaman sekarang ya, kita harus rajin belajar, tekun belajar, karena anak muda itu adalah generasi emas untuk kehidupan bangsa selanjutnya, seperti itu. Nah, teman-teman, anak-anak semua, tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya, tetap semangat menjalani aktivitas kalian selanjutnya, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.